Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Kembali lagi bertemu bersama saya, Kak Ambar, sebagai tentor geografi kalian. Kali ini kita akan membahas beberapa soal tryout UNBK Geografi tahun 2020 yang bisa kalian kerjakan pada fitur tes pintar dalam aplikasi Aku Pintar. Oh ya Sobat Pintar, apabila dalam kita berdiskusi nanti kalian masih belum paham atau ada pertanyaan, kalian boleh langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, oke nih Sobat Pintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang aspek geografi. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Fenomena geografi. Aspek fisik dalam kajian geografi terdapat pada angka Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan kalian mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk langsung saja ya kita diskusikan bersama-sama. Jadi pada soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang aspek geografi, khususnya aspek fisik. Sobat Pintar masih ingat nggak yang dimaksud dengan aspek geografi itu apa? Ya, benar sekali, aspek geografi itu merupakan fenomena geografi yang dikaji dengan fenomena geosfer, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan juga antroposfer. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek fisiknya itu kira-kira apa aja? Yuk kita bahas ya. Jadi di sini ada aspek topografi. Untuk aspek topografi ini biasanya dia berkaitan dengan letak atau lokasi. Nah, misalnya lokasi suatu wilayah, suatu kota, atau daerah. Ini masuk ke aspek topografinya. Lalu berikutnya ada aspek biotik. Ini berkaitan dengan geosfer, yaitu bagian biosfer. Atau berkaitan dengan makhluk hidup. Biasanya tentang persebaran suatu flora ataupun fauna di muka bumi. Lalu di sini ada lagi aspek non-biotik. Aspek non-biotik ini biasanya dikaitkan dengan contohnya seperti tanah, air, cuaca, udara, dan lain sebagainya pada suatu wilayah. Kita lihat pada pernyataannya antara nomor 1 sampai 5, kira-kira mana ya yang termasuk ke dalam aspek fisik geografi. Jadi untuk yang pertama, kebakaran hutan menyebabkan kabut asap. Nah, ini di sini termasuk ke dalam aspek fisiknya. Ini kebakaran hutan dan juga kabut asap. Lalu yang kedua, terbentuk stalaktit dan juga stalagmit di Gua Tabuhan Pacitan. Ini juga masuk ke dalam aspek fisik geografi. Yang ketiga, kerjasama Indonesia dalam ASEAN. Ini masuk ke dalam aspek sosial. Jadi di sini kerjasama ini berkaitan dengan manusia. Jadi bukan aspek fisik. Yang keempat, terjadi abrasi di pantai Parangtritis. Nah, ini masuk juga ke dalam aspek fisik nih sobat. Karena di sini yang dibahas adalah tentang pantai Parangtritis, abrasinya. Yang kelima, kegiatan jual beli di pasar Tanah Abang. Ini juga bukan masuk aspek fisiknya. Jadi opsi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan juga 4. Terdapat pada opsi B. Oke Sobat Pintar, yuk kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya.
Nah, oke Sobat Pintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang pendekatan geografi. Silahkan kalian coba kerjakan dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pendekatan yang cocok untuk mengkaji fenomena tersebut adalah pendekatan Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan kalian mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk langsung saja ya kita diskusikan bersama-sama. Jadi pada soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang pendekatan geografi, di mana di sini ada suatu pernyataan, yaitu prioritas pemerintah pusat saat ini adalah menggalakkan program tol laut dan dilakukan atas filosofi negara kepulauan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Oke, jadi di sini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi dibagi menjadi 3 nih Sobat. Untuk pendekatan yang pertama disebut pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan ini biasanya juga disebutkan pendekatan spasial. Biasanya di sini mempelajari keragaman suatu keruangan di suatu wilayah. Lalu berikutnya adalah pendekatan ekologi atau kelingkungan. Ekologi. Lingkungan. Sedangkan pendekatan ekologi atau biasa juga disebut dengan pendekatan kelingkungan, ini nanti dalam permasalahan dikaitkan dengan hubungan antara manusia dan lingkungan. Jadi gitu untuk membedakan antara pendekatan ekologi dengan pendekatan yang lainnya. Lalu berikutnya yang ketiga adalah pendekatan regional. Regional bisa juga disebut pendekatan kewilayahan, bisa juga disebut dengan pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan regional atau kompleks wilayah ini merupakan pendekatan yang mengkaitkan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya yang ada di sekitarnya. Lalu sedangkan pada pernyataan kali ini, di sini kata kuncinya terdapat pada program tol laut. Dilakukan atas filosofi negara kepulauan, yaitu negara Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi, secara tersirat, program tol laut ini difungsikan untuk menghubungkan wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan atau negara maritim. Jadi untuk menghubungkan dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini masuk ke pendekatan mana kira-kira? Ya benar sekali masuk ke dalam pendekatan kompleks wilayah. Karena mengkaitkan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Opsi yang paling tepat terdapat pada opsi E, kompleks wilayah. Oke Sobat Pintar, yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah oke nih Sobat Pintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang prinsip geografi. Yuk uji kepintaran kalian dengan mengerjakan soal berikut ini dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah prinsip
Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan kalian mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk langsung saja ya kita diskusikan bersama-sama. Jadi pada soal kali ini yang ditanyakan tentang prinsip geografi. Sobat Pintar masih ingat nggak tentang prinsip geografi? Kalau Sobat Pintar lupa, kakak ingetin ya. Jadi prinsip geografi, di sini kakak punya rumus pintarnya supaya kalian mudah mengingatnya. Di situ D. Dis ini untuk prinsip distribusi. Prinsip distribusi ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu persebaran fenomena geografi yang terdapat di muka bumi, baik itu persebarannya merata maupun tidak merata. Lalu di sini ada itu di sini adalah interrelasi. Interrelasi. Prinsip interrelasi ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu hubungan antara gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lainnya. Di sini ada D. D ini untuk prinsip deskripsi. Nah, Sobat Pintar, dalam prinsip deskripsi ini biasanya dinyatakan dalam suatu pernyataan yang isinya menjelaskan atau menggambarkan. Selain pernyataan, biasanya dilengkapi juga dengan tabel, diagram, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada K. K ini untuk menyatakan prinsip korologi. Prinsip korologi ini merupakan prinsip yang menyatakan distribusi, interrelasi, dan juga deskripsi. Jadi secara komprehensif di antara ketiga prinsip ini. Lalu pada soal kali ini, yang ditanyakan adalah prinsip geografi yang mana, sedangkan permasalahannya adalah kandungan minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia yang tidak merata. Nah, poin pentingnya terdapat pada kalimat tidak merata. Berarti dihubungkan dengan persebarannya. Dan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan wilayah Indonesia bagian timur lebih banyak mengandung bahan mineral. Oke. Langsung saja kita cari jawabannya. Sudah pasti ya jawabannya distribusi. Karena distribusi tadi menjelaskan tentang persebaran fenomena geografi yang ada di muka bumi. Distribusi terdapat pada opsi D. Oke Sobat Pintar, yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah Sobat Pintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang konsep geografi. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah konsep Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana kalian sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk langsung saja ya kita diskusikan bersama-sama. Jadi pada soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang konsep geografi. Sobat Pintar masih ingat nggak konsep geografi dibagi menjadi 10 konsep? Langsung saja ya kita lihat pada opsi-opsi jawabannya. Di sini ada konsep pola. Konsep pola ini biasanya menyatakan tentang bentuk suatu wilayah atau biasanya pemukiman, baik itu pemukiman sepanjang jalan raya atau sepanjang sungai, biasanya dikaitkan dengan hal itu. Lalu yang B, ini ada konsep jarak. Konsep jarak ini biasanya dinyatakan dengan satuan panjang, itu kalau jarak absolut. Bisa dinyatakan dengan meter, kilometer. Kalau konsep jarak relatif bisa juga dinyatakan menggunakan waktu ataupun biaya. Lalu berikutnya yang C adalah morfologi. Morfologi ini biasanya dikaitkan dengan bentuk muka bumi yang terdapat pada suatu wilayah. Yang D, aglomerasi. Aglomerasi ini biasanya dikaitkan dengan pemusatan suatu wilayah, baik itu industri maupun pusat pemerintahan. Lalu yang E ini adalah diferensiasi area. Nah, Sobat Pintar, setiap wilayah memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri. Jadi,
Untuk hal ini dinyatakan dalam konsep diferensiasi area. Coba kita lihat pada pernyataan dalam soal. Di sini adalah tentang mayoritas penduduk di daerah pantai utara Jawa yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan di daerah pegunungan, penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Jadi di sini ada suatu wilayah yang satu di daerah pantai yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan di daerah pegunungan yang penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dari dua wilayah ini memiliki karakteristik tersendiri dari morfologinya sehingga mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Karakteristik wilayah ini atau ciri khas ini biasanya dinyatakan dalam konsep diferensiasi area. Jadi terdapat pada opsi E. Oke Sobat Pintar, yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, membagi zona lautnya menjadi 3 nih Sobat Pintar. Kira-kira apa aja ya? Yuk saksikan video berikut ini. Yang pertama adalah zona teritorial, merupakan suatu garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar hingga laut lepas. Suatu negara dapat berdaulat penuh hingga batas teritorial, akan tetapi negara tersebut berkewajiban menyediakan alur pelayaran baik itu di bawah maupun di atas permukaan laut. Yang kedua adalah zona landas kontinen. Baik secara geologi maupun secara morfologi, zona ini merupakan kelanjutan dari sebuah benua yang memiliki kedalaman 150 meter. Mengapa ya Indonesia memiliki zona landas kontinen? Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di antara dua kontinen, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE, merupakan jalur perairan laut yang memiliki lebar 200 mil dari garis dasar laut hingga ke arah laut terbuka. Dengan adanya zona ini, maka Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam pemanfaatan sumber daya laut. Pengukuhan zona ekonomi eksklusif ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret tahun 1980. Nah Sobat Pintar, jadi itu tadi pembagian zona laut di Indonesia. Yuk kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Sobat Pintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang revolusi bumi. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Dampak dari revolusi bumi terdapat pada angka Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan kalian mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk langsung saja ya kita bahas bersama-sama. Pada soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang dampak revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas bumi mengitari matahari dalam kurun waktu 365 hari. Sedangkan terdapat lagi aktivitas bumi yang bergerak pada porosnya atau biasa juga disebut dengan rotasi bumi. Tapi kali ini kita langsung saja fokus kepada revolusi bumi. Revolusi bumi ini memiliki dampak terhadap bumi. Salah satunya adalah terjadi gerak semu matahari. Nah, lalu terjadi perbedaan waktu perbedaan lamanya ya. Kalau perbedaan lamanya siang dan juga malam. Siang dan malam.
Lalu berikutnya adalah terjadinya perubahan musim. Terjadi perubahan musim. Ini yang paling kelihatan adalah di daerah subtropik. Perubahan musim. Lalu adanya rasi bintang. Adanya rasi bintang. Yang tampak berbeda setiap bulannya. Berbeda. Selain itu adalah penetapan kalender Masehi. Nah, langsung saja kita lihat pada pernyataan yang pertama adalah ada perbedaan lama panjang siang dan malam. Oke. Ada perbedaan lama panjang siang dan malam. Lalu berikutnya ada pergantian musim. Pembelokan arah angin, ini rotasi. Ini revolusi. Lalu berikutnya yang keempat, perubahan kenampakan rasi bintang, ini juga revolusi. Yang kelima, terjadi perbedaan waktu di bumi. Terjadi perbedaan waktu di bumi, ini akibat rotasi. Jadi opsi yang paling tepat adalah 1, 2, dan 4. Nah, opsi yang paling tepat adalah B nih Sobat Pintar. Oke, yuk langsung saja kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah Sobat Pintar, kali ini kita akan membahas tentang jenis tanah. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Jenis tanah di pesisir Kalimantan bagian barat cenderung kurang subur karena berasal dari pelapukan tumbuhan di daerah rawa-rawa dengan tingkat keasaman tinggi adalah Oke Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan kalian mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk langsung saja ya kita diskusikan bersama-sama. Jadi pada soal kali ini yang ditanyakan adalah jenis tanah apa yang terdapat pada pesisir Kalimantan bagian barat dengan ciri-ciri kurang subur, berasal dari pelapukan tumbuhan di daerah rawa-rawa dengan tingkat keasaman tinggi. Nah, tanah di daerah Kalimantan itu kebanyakan merupakan tanah organosol atau biasa juga disebut dengan tanah gambut. Tanah organosol ini memiliki beberapa ciri. Organosol. Ciri yang pertama adalah, atau disebut tanah gambut ya tadi. Ciri-cirinya yang pertama adalah warnanya coklat. Warna coklat hingga kehitaman. Lalu ciri yang kedua adalah teksturnya. Teksturnya berupa debu lempung. Yang ketiga, tidak berstruktur. Yang keempat, konsistensinya ya. Konsistensi tidak lekat sampai agak lekat. Dan yang kelima, kandungan unsur haranya
Ini termasuk ke rendah. Nah, jadi opsi yang paling tepat adalah tanah organosol atau biasa juga disebut sebagai tanah gambut. Oke Sobat Pintar, yuk langsung saja kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Sobat Pintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang mitigasi bencana. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Tindakan mitigasi preventif terhadap bencana gempa bumi adalah Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Kalian sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk langsung saja ya kita bahas bersama-sama. Yang dimaksud dengan mitigasi bencana berdasarkan pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008, mitigasi bencana. Yaitu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, pada soal kali ini yang ditanyakan tentang mitigasi preventif. Mengurangi resiko bencana dengan cara mencegah. Dikaitkan dengan bencana gempa bumi. Untuk mengurangi resiko bencana, maka dibuat peta kawasan rawan bencana gempa bumi terlebih dahulu. Jadi opsi yang paling tepat adalah A. Memetakan daerah kawasan rawan bencana. Oke Sobat Pintar, yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Sobat Pintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang fenomena vulkanisme. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Fenomena vulkanisme terdapat pada angka Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan kalian mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk langsung saja ya kita bahas bersama-sama. Jadi pada soal kali ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan vulkanisme. Vulkanisme ini termasuk ke dalam jenis tenaga endogen. Tenaga endogen kan dibagi menjadi 3, yaitu tektonik, vulkanisme, dan juga seisme. Sedangkan yang dimaksud dengan vulkanisme di sini adalah keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan
biasanya melalui celah-celah batuan, lalu pipa kepundan, dan ini menghasilkan suatu bentukan, yaitu secara intrusi maupun ekstrusi. Kalau intrusi itu masih di dalam gunung api, sedangkan ekstrusi itu sudah keluar di permukaan. Nah, di sini ada pernyataan. Untuk yang pertama, erupsi efusif. Ini masuk ke dalam fenomena vulkanisme. Yang kedua, terbentuk sesar. Ini masuk ke dalam tenaga endogen, yaitu tektonisme. Jadi bukan. Yang ketiga, ekstrusi sentral. Ini masuk ke dalam fenomena vulkanisme juga. Yang keempat, gempa runtuhan. Ini masuk ke dalam seisme. Yang kelima, muncul fumarol. Ini masuk ke dalam vulkanisme. Jadi opsi yang paling tepat adalah nomor 1, 3, dan juga 5. 1, 3, dan 5 terdapat pada opsi C. Nah Sobat Pintar, jadi itu tadi pembahasan beberapa soal tryout UNBK Geografi tahun 2020. Semoga dapat kalian mengerti dan juga dapat kalian pahami dan juga bermanfaat untuk kalian. Oh iya Sobat Pintar, sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Aku Pintar. Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasinya supaya kalian mendapat update video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.